Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 603116078, jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pendahuluan mikrobiologi. Mikrobiologi terdiri dari dua kata, mikros yang berarti kecil dan logos yang berarti ilmu. Jadi, mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil, yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa dan harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Mikrobiologi ini meliputi berbagai disiplin ilmu seperti bakteriologi yang membahas tentang bakteri, virologi yang membahas tentang virus, mikologi yang membahas tentang jamur, imunologi yang membahas tentang imun dan daya tahan tubuh, dan juga parasitologi. Makhluk kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa ini yang disebut sebagai mikroorganisme, di mana mikroorganisme ini ada yang bersifat menguntungkan dan juga ada yang bersifat merugikan. Adapun contoh bakteri yang bersifat merugikan yaitu Mycobacterium tuberculosis yang merupakan bakteri penyebab penyakit TBC. Kemudian yang termasuk dalam bakteri yang menguntungkan yaitu yang merupakan juga bakteri flora normal, yaitu di mana keberadaannya di dalam tubuh manusia bersifat lazim atau biasa dan memberikan efek yang menguntungkan atau bermanfaat bagi tubuh. Seperti contohnya yaitu bakteri Escherichia coli, di mana keberadaannya di dalam usus membantu proses pembusukan pada makanan di dalam tubuh. Kemudian dalam mikrobiologi dipelajari juga tentang mikroorganisme yang ada kaitannya dengan penyakit infeksi dan dicari jalan bagaimana cara pencegahan, penanggulangan serta pemberantasannya. Sebagai contoh, ditemukannya antibiotik kemoterapi yang dipercaya dapat memerangi kuman-kuman penyebab infeksi. Namun kenyataannya kuman-kuman ini masih mampu untuk menginfeksi tubuh manusia. Hal ini karena ditemukan lagi kembali kuman-kuman dengan jenis yang baru dan juga sifat-sifat yang baru, sehingga hal ini kemudian membuktikan bahwa kuman ini dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat hidupnya. Kemudian penyakit infeksi sebenarnya sudah dikenal sejak dahulu atau telah lama diketahui, di mana manusia purba dahulu menganggap bahwa penyakit infeksi ini merupakan kutukan ataupun dosa-dosa yang telah diperbuat oleh manusia, sehingga untuk menyembuhkan suatu penyakit ini dibutuhkan pengorbanan. Kemudian setelah itu muncul seorang filsuf yang mengatakan bahwa penyebab dari terjadinya infeksi itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor intrinsik yang berasal dari dalam tubuh penderita. Kemudian yang kedua yaitu faktor ekstrinsik yang dipengaruhi oleh faktor di luar tubuh penderita, yaitu berhubungan dengan udara, yang karena sesuatu hal yang tidak diketahui berubah menjadi buruk. Selanjutnya timbul lagi atau muncul teori generation spontan yang mengatakan atau menyatakan bahwa makhluk hidup dapat timbul dari benda-benda mati. Tetapi teori ini tidak bertahan lama karena adanya penemuan baru dari ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek. Kemudian penemuan ini digunakan oleh Anthony untuk melihat makhluk kecil di dalam berbagai cairan, di mana makhluk kecil inilah
yang kemudian sekarang kita sebut sebagai kuman. Kemudian Louis Pasteur pada tahun 1860 memanfaatkan penemuan mikroskop oleh Anthony untuk membuktikan ketidakbenaran teori generator spontan, di mana Pasteur memanaskan kaldu di dalam suatu labu balon terbuka dengan tujuan mematikan jasad-jasad yang terdapat di dalamnya. Ternyata setelah didiamkan selama beberapa waktu, kaldu tersebut menjadi keruh. Kemudian Pasteur melakukan percobaan kedua, di mana pada percobaan ini Pasteur tetap memanaskan kaldu di dalam labu balon berleher panjang yang bagian tengahnya berbentuk huruf U, di mana bagian berbentuk huruf U ini terisi cairan sehingga udara dari luar tidak dapat berhubungan dengan kaldu yang terdapat di dalam labu tersebut. Terbukti bahwa kaldu di dalam labu ini tetap jernih, tetapi akan menjadi berubah menjadi keruh apabila cairan di dalam tabung U itu dibuang. Jadi ini memungkinkan udara dari luar langsung masuk ke dalam labu. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa kekeruhan kaldu tersebut terjadi diakibatkan oleh pertumbuhan mikroba yang terdapat dari dalam udara yang berasal dari luar. Kemudian mikroba-mikroba dalam udara inilah yang menjadi penyebab pembusukan pada sampah, makanan, dan minuman. Jadi pada percobaan ini Pasteur mengatakan bahwa kemungkinan mikroba-mikroba ini akan membahayakan bagi manusia. Kemudian setelah percobaan dari Pasteur, seorang ahli bedah bernama Lister kemudian melakukan tindakan aseptik pada waktu pembedahan dengan mempergunakan desinfektan yang dapat mematikan mikroba yang terdapat di dalam udara, di mana pada teori ini dengan tindakan Lister ini menggunakan desinfektan, angka kematian karena infeksi sesudah operasi ternyata sangat menurun. Dengan tindakan Lister ini, angka kematian karena infeksi setelah operasi ternyata sangat menurun. Bersamaan waktunya dengan Pasteur, seorang dokter Jerman bernama Robert Koch pada tahun 1876 mengadakan penelitian terhadap kuman-kuman antraks yang menyerang ternak. Dalam penelitian tersebut, Koch berhasil mengasinkan kuman antraks dalam bentuk biakan murni dan mempergunakan perbenihan kuman atau medium, di mana Koch membuktikan bahwa kuman-kuman yang diasinkan ini mampu menimbulkan penyakit yang sama bila dimasukkan ke dalam binatang percobaan yang peka. Berdasarkan penemuan ini, Koch memformulasikan kriteria mengenai kuman-kuman yang kita kenal sebagai postulat Koch, yakni sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kuman harus selalu dapat ditemukan di dalam tubuh binatang yang sakit dan tidak ditemukan di dalam tubuh binatang yang sehat. Kemudian yang kedua, kuman tersebut harus dapat diasingkan dan dibiakkan dalam bentuk biakan murni di luar dari tubuh binatang tersebut. Kemudian yang ketiga, biakan murni dari kuman tersebut harus menyebabkan atau menimbulkan penyakit yang sama di dalam tubuh binatang percobaan. Kemudian yang keempat, kuman tersebut dapat diasinkan kembali dari tubuh binatang percobaan tersebut. Kemudian pada tahun 1900 semua jenis kuman penyebab berbagai penyakit telah ditemukan seperti Bacillus anthrax penyebab penyakit antraks dan Corynebacterium
kemudian Salmonella typhosa, kemudian Neisseria gonorrhoeae, kemudian Shigella dysentery, dan Treponema pallidum. Kemudian pada tahun 1929 telah ditemukan antibiotik penisilin oleh Alexander Fleming, di mana adanya antibiotik ini memberikan hasil yang sangat menakjubkan dalam pengobatan kemoterapi, terapi dengan zat-zat kimia. Itulah materi tentang pendahuluan mikrobiologi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.